Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, ya 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, Junto 55 dan 56. Itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Itu memang sebuah alur hukum yang harus dihormati. Ini yang harus dikejar. Apakah kami memberikan keterangan yang benar atau yang palsu? Supaya kita buka-bukaan. Kita dengar ada banker, ada apa. Itu malah lenyap begitu aja. Kalau memang harus fokus, selesaikan ini. Ya ini dulu. Memang itu harus didalami. Hanya saja motif terkait itu tentunya juga harus dibuka ke publik gitu. Bukan hanya mengikuti skenario terkait dengan motif asmara dalam tanda kutip, entah itu pelecehan seksual, entah perselingkuhan di situ. Dan tentunya saya rasa para pengacara masing-masing tersangka juga hadir di situ. Ini tentu ini adalah bentuk transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Gitu. Karena itu mestinya melalui rekonstruksi ini akan terbuka semua, gitu ya, akan terbuka semua. Hanya saja itu tadi kembali kepada keterangan dan pengakuan masing-masing. Apakah itu tersangka ataukah saksi? Kalau saksi saya kira tidak ada masalah. Tapi kelima tersangka ini keterangannya bisa tidak sinkron, ya sangat mungkin itu kalau menurut saya, ya sangat mungkin bisa tidak sinkron. Kalau lihat kasus ini, tentunya kita melihat keterlibatan JPU ini adalah untuk mempercepat berkas ini, jadi tidak perlu lagi harus menunggu 14 hari bolak-balik ya dari JPU. Saya kira ini satu upaya untuk mempercepat penanganan kasus. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo perlu dilakukan. Ini tujuan tim khusus. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J bakal segera dilimpahkan ke kejaksaan. Pekan depan tim khusus Polri akan melakukan rekonstruksi bersama para tersangka di lokasi kematian Brigadir J, yaitu di rumah mantan dinas Ferdi Sambo. Rekonstruksi perlu dilakukan untuk memperjelas konstruksi hukum di kasus Brigadir J. Dari Dirpidum menyampaikan untuk memperjelas konstruksi hukum dan peristiwa yang terjadi. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Sabtu 27 Agustus 2022. Ia menyatakan bahwa nantinya jaksa penuntut umum juga mendapatkan gambaran yang lebih jelas soal kasus tersebut. Dengan begitu berkas perkara itu bisa segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan, agar JPU mendapat gambaran yang lebih jelas dan sama dengan fakta-fakta dan keterangan para tersangka dan saksi di BAP agar berkas bisa segera P21, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya Polri menyatakan akan menggelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ini dilakukan terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri itu. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan rekonstruksi rencananya digelar pada Selasa 30 Agustus 2022. Informasi itu kata Dedi disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Brigjen Andirian Joyadi. Informasi kedua dari pihak Dirtipidum rencana pada Selasa 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3. Kata Dedi di Barreskrim Polri Jumat 26 Agustus 2022. Dedi menuturkan rencana rekonstruksi itu akan menghadirkan 5 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Menghadirkan seluruh tersangka, 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka, ujarnya. Tak hanya para tersangka, Dedi menyebut pihaknya juga bakal menghadirkan jaksa penuntut umum. Selain menghadirkan 5 tersangka juga didampingi pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah JPU, ucapnya. Selain itu, Dedi memastikan Komnas HAM dan Kompolnas juga hadir dalam rekonstruksi itu terkait transparansi dan objektivitas. Kemudian juga agar pelaksanaannya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM, Kompolnas, ungkapnya. Ini sesuai komitmen Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga menjaga transparansi, objektivitas. Kita mengundang pengawas dari eksternal yaitu Komnas HAM dan Kompolnas, sambung Dedi. Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Ferdi Sambo dipecat.
tertunduk sedih di ruangan. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Verdi Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Verdi Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Verdi Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam di siaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengar hormat Verdi Sambo oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis. Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Verdi Sambo. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Dilansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022, usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Candrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Verdi Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruangan tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video Verdi Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Verdi Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Dengan niat murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri pada perbuatan saya yang telah saya lakukan. Setelah itu, Verdi Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang. Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Verdi Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat dua orang poluan duduk di kursi sisi kanan, satu poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara satu poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Poluan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksi itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa poluan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos.